Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali di podcast Polres Penajam Pasir Utara bersama saya Mei, dan kali ini tamu kita merupakan wanita-wanita hebat di Penajam Pasir Utara tentunya. Kayaknya kita boleh langsung perkenalan aja nih ibu-ibu ya. Manggilnya ibu atau kakak ini ya, biar lebih muda ya. Mbak, manggilnya Mbak. Kalau ini nggak bisa dipanggil Mbak kayaknya, waduh, takut saya manggil Mbak. Mohon izin Ibu, silahkan perkenalan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tante Roma, Ibu. Dari mana ini Ibu? Dari UPTD PPA. Iya benar. Dari Akhir Wakade penanganan PPA. Iya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibda Nursida ya. Jabatan saya di sehari-hari sebagai PAUD Dalpes ya Bu ya, di BakSDM. Oke, di sini Jabatan di luar dari Dalpes, ya mungkin saya senior di sini ya Bu ya. Oke. Senior yang disebut dengan Pakor Polwan. Pakor Polwannya Polres PPU ya Bu ya. Karena Pakor Polwan, jadi saya di sini Polwan ada 15 ya. 15 dan tersebar di beberapa Ya, polsek. di Polsek ada satu personil. Oke. Semua polsek ada Polsek Penajam, Waru, Babulu, Sepaku ada. Terus yang di Satsat, Bak-Bak ada masing-masing. Nah, terus yang menangani terkait PPA tidak asing lagi kita ya, Aibda Nimade Eni. Oke, Ya. silakan Mbak Eni perkenalan diri dulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aibda Nimade Eni Puspani, SH. Kebetulan saya berdinas di unit PPA Polres PPU. Ya, yang menangani tentang perkara kasus perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Mbak Eni dan juga Bu Nur. Silakan Ibu perkenalan diri dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, langsung aja, nama saya Bede Hidayah HTSH, ya Eskep. Kemudian bertugas sehari-hari saat ini adalah sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Siap. Ibu Dayah ya, di sini ada Ibu Nur, Bu Dayah dan juga Mbak Eni. Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi dan tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan di era digital. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam tema ya Mbak Eni ya. Bisa dijelaskan nggak bagaimana sih peran Polwan sendiri atau Kanit PPA sendiri dalam menangani kasus terhadap perempuan dan anak di era digital ini? Dari Mbak Eni sendiri bagaimana? Oke, jadi kebetulan untuk jabatan Kanit PPA sendiri di Polres kebetulan belum ada, jadi kami ini masih ikut subunit dari PIDUM, Tindak Pidana Umum. Saya sendiri sebagai senior di unit PPA dan juga Polwan satu-satunya di unit PPA. Jadi yang terkhusus itu peran kami itu sebagai menangani, sebagai penyidik untuk menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Jadi kami melakukan penyelidikan, kemudian penanganan kasus, kemudian kami juga melakukan pendampingan kepada korban, baik itu anak di bawah umur maupun juga perempuan khususnya. Kemudian kami juga berkoordinasi juga dengan beberapa instansi, khususnya juga dari UPTD PPA untuk untuk penanganan healing psikologi untuk korban. Kalau dari Ibu Nur sendiri ini kan Ibu seorang perempuan ya Bu. Bagaimana sih Ibu melihat zaman sekarang tuh perempuan terlalu banyak nggak sih dijadikan korban sebagai kekerasan dan juga anak? Bagaimana Ibu melihat pandangan tersebut sebagai seorang perempuan? Sebagai seorang perempuan kami mungkin ada ibarat tuh terharu
Karena terkait permasalahan ini kebanyakan korbannya wanita atau perempuan dan Oke. anak. Mungkin karena terkait kendala untuk kedepannya itu mungkin ngasuh anak dan rumah tangga, mungkin dia sudah pusing-pusing di melayani suami anak. Iya, gitu kan. benar-benar. Jadi dia mungkin kalau sudah mungkin terlalu lelah, mungkin rentan. ya, Rentan, benar sekali. mungkin sudah ada juga yang mungkin sendiri ditinggal suami, mungkin dia untuk menafkahkan anaknya, mungkin ya di luar dari pekerjaannya. Oke, jadi perempuan itu sangat rentan mengalami kekerasan dari luar ya Bu ya, dan juga anak sepertinya. Ya banyaklah beberapa faktor tersebut yang menyebabkan perempuan itu menjadi apa ya? Semua bisa Iya korban kekerasan itu. Kalau dari UPTD sendiri, bagaimana menanggapi hal itu Ibu? Ya, baik, ya, benar apa yang dikatakan Ibu Nursida. Memang untuk kasus perempuan dan anak ini sangat riskan, apalagi anak. Nah, untuk pemahaman anak sendiri itu kan kadang-kadang orang salah persepsi. Nah, kadang-kadang anak itu bisa dikatakan umur 5 tahun. Nah, sebenarnya depresi ini yang harus kita ketahui itu apa sih yang dikatakan anak? Benar. Nah, anak itu yang dikatakan anak pada saat ibu, pada saat mengandung atau pada saat hamil sampai usia 18 tahun. Jadi Oke. kita harus mengetahui dulu depresi anak. Jadi kalau sudah lewat 1 hari daripada 18 tahun itu sudah dikatakan dewasa. Jadi di bawah umur 18 tahun ke bawah pada saat dia hamil sampai 18 itu dikatakan anak. Masih anak ya Bu? Ya, jadi harus mengetahui dulu depresi anak itu yang Oke. bagaimana seperti itu. Oke. Kalau dari UPTD sendiri, apa sih inovasi yang telah dilakukan untuk memfasilitasi pelaporan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Baik, kita sudah banyak melakukan program-program saat penanganan kasus terhadap anak dan perempuan. Salah satunya adalah dengan cara Molin Menyapa. Molly menyapa itu bisa dikasih tahu nggak nih Bu ke teman-teman itu Baik. apa? Boleh, saat ini kan pada saat ada kasus kadang-kadang korban itu kan datang langsung ke Polres, langsung datang ke PPA Penajam Pasir Utara. Nah, namanya adanya inovasi Molin Menyapa ini, kita pun akan mendatangi korban. Jadi Oke. kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke desa dan kelurahan sehingga kita mendekatkan pelayanan kita di desa dan di kelurahan. Oke. Dengan menggunakan mobil yang menyapa Molin perlindungan perempuan dan anak, kita yang datangin, kemudian kita bawa juga ibaratnya mengatai psikolog klinis, psikolog, kemudian tempat curhat. Nanti kami ada beberapa tim yang akan menangani kasus. Jadi kita yang mendekati sehingga proses untuk pelaporan itu lebih mudah dan Betul. lebih terjangkau seperti itu. Kalau selama ini Mbak Eni sendiri kan kadang korban itu malu ya untuk melapor, maksudnya segan loh untuk melapor. Jadi kebanyakan dari mereka itu orang-orang terdekat yang melapor. Kalau dari PPA sendiri pengalamannya seperti apa Mbak Eni? Ya memang kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan apalagi korbannya anak, memang diharuskan untuk pelaporan tersebut dilakukan oleh wali, wali orang tua, kandung maupun wali, kemudian keluarga terdekatnya itu harus yang melaporkan mereka, karena anak di bawah umur kan masih menjadi tanggung jawab Orang tua walinya. Tapi pun juga orang lain pun boleh juga. Semua orang boleh melaporkan jika mengetahui, mendengar dan melihat kejadian tersebut. Gitu, tidak harus orang tua juga, tetapi orang dewasa, orang lain pun juga bisa. Intinya orang-orang terdekat di sekitar Iya, lingkungan benar. itu ya Mbak Eni ya. Kalau boleh tahu tantangan apa sih yang dihadapi PPA sendiri, PPA Polres khususnya dalam menangani kasus tersebut Mbak Eni? Khususnya di era digital ini, karena kan banyak tuh ada cyberbullying gitu-gitu, ada kekerasan seksual online tuh pun ada Mbak Eni. Bagaimana tantangan terbesar di PPA sendiri? Kalau tantangan kami, kebetulan kalau untuk penanganan cyberbullying dan terkait masalah
cyber lah intinya, online dan segala macam itu kami punya unit khusus, yaitu unit Tipiter. Tipiter, jadi mereka yang mengawaki tentang permasalahan terkait digital, cyber dan lain-lain secara online. Kalau kami ini hanya jika korban dan pelakunya itu yang melibatkan anak dan perempuan saja. Ya intinya kami hanya melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, pendampingan seperti itu. Kami berkolaborasi juga sama unit Tipiter untuk penanganan tentang anak korbannya itu. Kalau dari Ibu sendiri, Bu Daya sendiri, udah ada beberapa kasus Ibu di Penajam Pasir Utara khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa dijabarkan ke teman-teman? Baik, kita bicara dari tolak ukur dulu. Tahun 2023 itu ada kasus 2023 itu untuk kasus anak itu ada sekitar 31 kasus, kemudian perempuan itu ada sekitar 14 kasus, kemudian tahun 2024 itu ada 33 kasus untuk kasus anak, kemudian 18 kasus untuk kasus perempuan. Nah ini yang uniknya di tahun 2025 ini meningkat. Meningkat, tapi meningkatnya ini harus kita pertanyakan karena apa penyebabnya peningkatan ini. Nah di tahun 2005 pada saat ini itu sudah ada 25 kasus khusus kasus anak dan kasus perempuan sudah ada 19 kasus. Jadi hampir bagi duanya sudah di pertengahan tahun ini. Nah kenapa itu meningkat? Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya kesadaran masyarakat yang sudah tinggi untuk melaporkan kasusnya. Karena selama ini ya Mbak Eni ya, karena kasus-kasus ini kenapa mereka tidak mau melaporkan? Karena ini dia menganggap itu merupakan satu aib, tabu, dan itu tidak boleh diketahui orang lain. Nah, karena adanya dari pencegahan, kemudian dari UPTD juga melakukan sosialisasi di sekolah, kemudian ada kesempatan di masyarakat, di desa, di kelurahan kita sosialisasi sehingga bisa menimbulkan rasa kesadaran bahwa ini bukan merupakan aib dan harus ditindak, harus diperbaiki baik yang korban maupun pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan kepada anak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu, apalagi kerjasama dengan PPA, PPU, kemudian dari Polres, dari Kejaksaan, dari pengadilan, kemudian dari lingkungan SKPD yang terkait, itu merupakan satu kerjasama yang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin yang selama ini ya Mbak Eni ya, kita kalau ada kasus kita selalu koordinasi dengan Mbak Eni khususnya, Mbak ini ada kasus, nanti kita akan melakukan pendampingan. Nah pendampingan ini saat ini kami mempunyai 2 tenaga ahli hukum. Yang pertama tenaga ahli hukum di bidang anak itu Pak Amir. Kemudian pendampingan hukum perempuan itu dilakukan oleh salah satu pengacara dari UPTD PPA yaitu Pak Idam. Nah itu udah ada pendampingan khusus ya di UPTD PPU, PPA PPU ini, alhamdulillah. Dan tadi inovasinya luar biasa sekali, mauling tadi Bu ya. Mauling. Nah, mungkin di samping ada pendamping hukum yang sekarang itu, yaitu salah satu staf ahli hukum, kita juga melakukan pendampingan secara psikologis. Biasanya kita kerjasama dengan Mbak Eni, kira-kira yang mana mau diperlukan, kami akan melakukan schedule, dan itu pendampingan secara psikologis itu tergantung dari beratnya kasus. Nah semakin berat kasusnya, mungkin kadang kita 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi kalau kadang-kadang kalau diperlukan sekali itu cukup sekali, tergantung dari psikoklinis akan mengarahkan berapa kali yang akan kita lakukan, sehingga dapat mengurangi rasa trauma kepada korban. Seperti itu. Tapi patut dipertanyakan juga nih Bu ya, Mbak ya, kalau misalkan meningkat di tahun ini berarti kesadaran pelaku itu tidak sadar-sadar ya. Kalau korban kan ada sudah kesadaran untuk melapor. Nah pelaku ini yang harus kita cegah juga ya. Kalau dari Bu Nur sendiri, ada nggak di Polres PPU ini pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota khususnya Polwan untuk menghadapi kejahatan digital terhadap anak dan perempuan? Jur kali Bu ya, ada kejuruan tentang ini.
Bank Space itu cyber kan tentang khusus untuk ada cyber. semacam Dikbang. Dikbang. Dikbang Space khusus PPA, Satreskrim itu pasti ada kita tunjuk ya personil Oke. Polwan. Berarti ada Dikbang atau Dikjurnya tadi ya Mbak ya untuk khusus Polwan mengenai cyber dan juga PPA tadi. Oke. Kita lanjut lagi ini ya guys. Bagaimana sih Mbak Eni sendiri, ada nggak pesan-pesan ke teman-teman khususnya buat para masyarakat Penajam Pasir Utara yang perempuan dan juga anak serta ya seluruhnya lah, pesannya apa yang mau disampaikan Mbak Eni? Kalau untuk kami ya, kami kan khusus untuk penanganan, tapi untuk pesan-pesan untuk adik-adik dan teman-teman di luar sana, di zaman sekarang ini karena kita juga IKN ya. Benar. IKN, jadi faktornya orang-orang dari luar itu banyak yang datang ke daerah kita. Intinya sebenarnya kita harus jaga diri, mawas diri, tingkatkan pengetahuan kita tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang kita bisa lakukan khususnya untuk anak-anak zaman sekarang ya Bu, karena pergaulan bebas itu terkait juga masalah komunikasi yang sudah bebas gitu kan, teknologi yang digital kita yang sudah kita bisa akses kemana saja, itu mungkin menjadi faktor juga ya kan. Intinya mawas diri saja, jaga diri kita, apa yang tidak boleh, apa yang boleh harus kita tahu, dan juga sebagai orang tua juga gitu ya kan, bisa juga menjaga anak-anak yang masih di bawah umur, harus kita proteksi anak-anak kita, intinya gitu. Karena anak-anak ini sebenarnya kalau dibilang salah enggak sih sebenarnya, enggak juga, karena memang masih tanggung jawab orang tua. Betul. Gitu loh. Kalau kita mau bisa menyalahkan ya kita harus salahkan utamanya orang tua sebenarnya sih. Betul. Itu jadi peran penting untuk pendidikan anak-anak. Khususnya anak yang menjadi pelaku ya Mbak ya, karena nggak banyak, nggak sedikit karena tidak juga. semua anak itu jadi korban semua. Betul. Ada juga jadi pelaku. Banyak juga di sini. Gitu. Iya, adalah beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya ya Mbak ya. Betul. Kalau dari PPA sendiri, UPTD PPA ada nggak platform digital khususnya sosial media untuk bisa melaporkan hal-hal tersebut Ibu? Bisa dijabarkan ke teman-teman? Baik, dari PPA itu selain dari WA pelaporan, nomor HP, HP pelaporan 08225593 3107. Kemudian ada juga IG-nya. IG UPTD PPA untuk melaporkan, kemudian juga ada sistem SAPA 129. Jadi kalau misalnya tidak mau melapor, ini ada juga disiapkan khusus namanya SAPA 129. 129 itu call center berarti ya, Bu ya? call centernya seperti itu ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih di UPTD PPA itu selain pendampingan, kita itu ada namanya penjangkauan, kemudian pendampingan, kemudian kita sebagai mediasi. Nah, kemudian kita pendampingan dari saat dia masuk di BAP Mbak Eni ya, dari BAP di Polres, kemudian kita pendampingan di Kejaksaan untuk berkasnya, kemudian kita pendampingan secara psikologis ya, kemudian kita pendampingan ke rumah sakit ya Mbak Eni ya untuk melakukan visum dan segala macamnya. Kita ini harus mempunyai strategi bagaimana anak itu tidak diketahui dia sebagai korban. Nah, karena ini kan merupakan menjaga privasi anak, karena kan anak ini sensitif menurut saya. Jadi kita melakukan pendekatan dengan rumah sakit dalam saat visum. Jadi pada saat ditanya apa, kan bingung kalau di ruang kandungan. Nah, ini kebetulan mau kita ini kadang-kadang lagi ngapain Ibu, lagi cek hamil. Kadang-kadang kita ini supaya kita bisa melindungi anak ini. Nah, kemudian kita pendampingan secara hukum yang saya jelaskan tadi, dan sampai kita pendampingan bukan sampai di situ, sampai evaluasi pada setelah selesai kasusnya putusan. Nah, kita namanya ada evaluasi. Evaluasi sudah sampai di mana rasa trauma itu berkurang. Nah, seperti itu. Kalau dari Polres sendiri kayaknya ada ya Bu Nur ya? Ada. Call centernya? Call center 110. 24 jam ada operatornya. Ada operatornya juga. Benar. Nanti editor tolong ditaruh ya unit
PPA tadi apa dan juga Polres call centernya apa. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin merasa menjadi korban bisa melaporkan langsung ke unit PPA Polres Penajam Pasir Utara atau juga UPTD PPA Penajam Pasir Utara. Nanti call centernya ada kita taruh di bawah. Oke. Untuk Ibu Nur sendiri bagaimana apa harapan Ibu sendiri dan juga pesan Ibu yang mau Ibu sampaikan ke masyarakat Penajam Pasir Utara? Silahkan. Harapan saya mungkin sebagai orang tua ya harus betul-betul berarti itu memperhatikan anaknya, karena anak merupakan masa depan, aset kita. Betul sekali. Mungkin kegiatan di luar bisa betul-betul diproteksi. Jangan sampai dia kegiatan di luar itu menyimpang. Ya Oke, kan? benar. Mungkin olahraga. Diawasi lah Ibu ya intinya. Bimbel-bimbel untuk dia ke depannya. Ya kan? Oke. Intinya para orang tua di sana tetap awasi anak-anak kalian ya, bagaimana kegiatannya di luar, apakah itu positif atau negatif. Kalau positif teruslah didukung, disupport. Kalau negatif bisa dikasih tahu dengan baik, diarahkan. Benar ya Ibu ya? Oke. Kalau dari Mbak Eni sendiri harapannya ke depannya bagaimana Mbak Eni? Harapan saya sih untuk anak-anak terkhusus sebenarnya di era digital teknologi harus bijak lah ke bermedia sosial. Betul. Kemudian jangan terlalu percaya dengan dengan akun-akun yang banyak kan. Akun-akun bodong sekarang ya. Tidak dikenal, kita percaya, kemudian kita kasih apa yang mereka mau. Betul. Seperti itu dengan iming-iming sesuatu. Betul. Kita buat video yang tidak senonoh, kemudian itu kan banyak kasus seperti itu. Betul, dia buat video tidak senonoh, kemudian dia kasih ke salah satu akun tersebut, kemudian disebarluaskan sama akun tersebut. Nah, itu kan yang bikin miris lah kita ya. Intinya ya bijaklah bersosial media. Kemudian ya itu tadi yang seperti saya bilang, jaga diri, mawas diri, tingkatkan pengetahuan kita tentang hal yang baik lah ya. Betul. Yang bisa meningkatkan kemampuan kita lah intinya gitu. Betul. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban ataupun pelaku. Waduh, jangan sampai ya Mbak Eni. Kekerasan, tindak pidana apapun. Intinya ketemu sama kami polisi bukan terkait masalah perkara. Iya benar. Tingkatkan prestasi itu aja. Betul. Siapa tahu rekan bisnis ketemu sama polisi kan Mbak, jangan kasus lagi guys. Oke. Kalau dari Ibu sendiri harapan dan pesan-pesannya buat masyarakat Penajam Pasir Utara? Saya pesan dan kesannya yang pertama, apabila ada kasus dilihat, mendengar, kemudian ada di sekitar situ, jangan lupa melapor ke PPU dan atau ke Polres ya Mbak Eni. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah satu keluarga yang harmonis. Oke. Kalau kita keluarga yang harmonis, insya Allah kita akan mendidik anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha, yang pasti seperti itu. Kemudian dampingi anak dalam bermedia, misalnya Facebook. Kemudian orang tua harus mendampingi. Benar sekali. Yang mana yang bisa, yang harus dilihat, yang mana yang tidak boleh harus dilihat. Betul sekali. Kemudian menganggap anak itu harus menganggap seperti teman atau seperti sahabat. Jadi anak itu menyampaikan curhatan hatinya tidak salah tempat. Benar. Karena kalau curhat kepada temannya yang usia dia, kemudian temannya itu tidak secara rasional, itu bisa menjerumuskan anak kita. Betul. Tapi kalau curhat kepada orang tua, kita menganggap mereka adik atau sahabat, dia akan terbuka. Benar. Pasti akan mencari solusi yang terbaik. Dan keluarga menurut saya rata-rata ya Mbak Eni, kasus kejadian ini bukan orang yang jauh sebagai pelaku, tetapi orang yang terdekat. Benar. Baik paman, sepupu, tetangga, rata-rata orang yang dikenal. Bahkan orang tua kandung juga ada beberapa kasus Mbak Eni ya yang terjadi, orang tua kandung sudah menjalik dan itu memang udah terjadi. Sekarang bagaimana tahapan-tahapan kita untuk memberikan generasi dan rasa trauma ini bisa hilang, nggak mungkin, tapi berkurang pelan-pelan
Jadi kita harus memberikan contoh karena anak ini ibarat spons basah, dia akan menyerap semua Betul. tanpa ada saringan. Nah, sebagai orang terdekat, keluarga terkecil, haruslah memberikan contoh yang baik. Benar. Harmonis suami istri, orang tua dengan ayah harus berhubungan harmonis, sehingga kita ini sebagai sosok contoh atau teladan dia. Kalau keluarga kita harmonis, kemudian keluarga kita baik, kemudian kita sesuai dengan ibaratnya kekeluargaan, insya Allah ini anak akan mencontoh apa yang dilihat. Betul. Dan akan terhindari dari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Betul sekali. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah pola asuh. Benar. Pola asuh, mendidik anak sesuai dengan umurnya, yang pada saat dia dalam kandungan yang saya katakan tadi, memberikan asupan gizi yang bagus, rasa nyaman, rasa tenang, rasa lingkungan sosial yang bagus. Karena nanti dengan ada yang bagus ini, sosial ini akan mempengaruhi generasi yang ada di dalam Betul. kandungan, sehingga melahirkan anak secara sehat dan tidak stunting. Betul. Nah, pada saat dia anak itu masih berumur balita, kita memberikan haknya dengan membawa ke posyandu. Kemudian kita juga akan memberikan contoh yang baik pada prasekolah, juga kita akan lingkungan yang bagus. Kemudian siapa-siapa temennya, bukan orang tua ini bukan ikut campur, tetapi memantau pada siapa-siapa saja bergaul. Betul, Jadi betul. sebagai orang tua ini harus jeli. Iya. Setidaknya harus paham siapa. Betul, Ya kan, berat Mbak Eni, sekali ya? menjadi orang tua. Orang tua berat sekali. Jadi kalau melahirkan itu rata-rata banyak, tapi yang mendidik mengasuh dengan pola yang Iya, bagus benar. itu bisa terhitung. Harapan saya dengan masyarakat, yang terpenting pola asuh. Betul sekali. Hak anak dipenuhi, hak mendapatkan makanan yang sehat, hak berpendidikan, hak agama. Benar. Sehingga kita harapan anak ini menjadi generasi yang penerus yang berkualitas, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Ya Mbak Eni ya Bu ya. Benar. Seperti itu harapan kami. Seperti itu Mbak Mai. Amin. Semoga generasi-generasi muda kita menjadi generasi penerus bangsa ya Ibu ya, menjadi seorang anak yang hebat. Tentunya menjadi seorang anak hebat yang dari orang tua yang hebat juga ya, Ya, kan. betul. Jadi dipelajari untuk teman-teman yang segenerasi sama saya yang sebentar lagi mau menikah itu harus mempelajari lah pola asuh anak tadi, memperbaiki gizi itu seperti apa ya, harus banyak-banyak literasi dan belajar tentang pola mengasuh anak Orang tadi. kaya, mohon maaf, orang kaya belum tentu gizinya berkualitas. Oke. Tapi orang yang sederhana tapi mengerti pola Benar. makanan sehat, ya kan, itu ya Mbak Eni ya. Tetapi banyak juga yang sederhana tapi yang mengerti, paham bagaimana makan bergizi, insya Allah akan mendapatkan generasi yang berkualitas juga. Iya, karena kita akan menciptakan Indonesia generasi emas 2045 ya guys ya. Kita harus mendukung itu. Oke, mungkin kita sudah sampai di akhir segmen kita podcast Polres PPU kali ini. Pesan saya sendiri sebagai host, tolong perhatikan teman-teman di luar sana media sosialnya ya, karena media sosial ini sangat rentan akan kriminalitas lainnya, entah itu kekerasan apa segala macam, pelecehan secara verbal mungkin ya, pelecehan secara online itu banyak banget di media sosial lainnya. Jangan mudah percaya apa yang telah orang iming-imingkan sesuatu ya guys ya, karena dari situlah mulai terbentuk kriminalitas lainnya. Dan saya juga harap teman-teman di luar sana bisa bisa paham literasi lainnya, dan juga nanti kalau misalkan ada lihat kekerasan apapun itu bisa segera laporkan di call centernya Polres PPU ya 110. Dan juga kalau misalkan ada pelecehan apa segala macam, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, bisa di call center 129 dari unit PPA PPA Penajam Pasir Utara. Oke, sampai situ dulu perjumpaan kita di podcast Polres Penajam Pasir Utara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih.